Dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR BPN, Bapak Syemi Ardian. Pak Syemi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat malam Mbak Sinta. Terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Pak. Pak, mengamati isu yang saat ini tengah dibahas secara hangat ya, baik di masyarakat bahwa pemilik sertifikat terbitan tahun 1961 sampai dengan 1997 ini harus segera beralih ke sertifikat elektronik. Boleh dijelaskan Pak urgensinya untuk segera melakukan pensertifikatan ke elektronik dan juga sebetulnya apa yang melatar belakangi Pak terkait dengan kebijakan ini? Ya, oke, makasih Mbak Sinta. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, pendaftaran tanah di Indonesia itu mulai sejak tahun 60, sejak diterbitkannya Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960, di mana memang peraturan yang berlaku saat itu ya adalah peraturan yang waktu itu berlaku. Kemudian teknologinya juga seperti itu. Nah, sehingga dari tahun 1960 sampai dengan 1997 itu baru terbit aturan baru di PP 24 terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, tentunya kondisi waktu itu peraturan pelaksanaan, kemudian teknologi yang digunakan juga berbeda dari tahun 60 sampai 97 dan di atas 97. Nah, hal ini mengakibatkan memang pengadministrasian pertanahan itu masih dalam bentuk analog. Jadi semua dituangkan di dokumen fisik, pengukurannya pun masih menggunakan pengukuran yang saat itu digunakan, masih menggunakan meteran, masih menggunakan teodelit yang sangat konvensional. Nah, ini jelas-jelas mengakibatkan bahwa memang sistem pemetaan kita, sistem pendataan kita masih berbasis kertas, masih berbasis analog, sehingga kita pada saat sekarang ini sudah memasangkan digital, data-data ini kita kesulitan untuk melakukan pemetaan dengan model yang kita gunakan saat ini. Nah, itulah kenapa memang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pangan Nasional menghimbau masyarakat yang mempunyai sertifikat di bawah tahun 97, kami himbau untuk datang ke kantor pertanahan setempat untuk melakukan pemutahiran data. Tujuannya satu, supaya kita akan cek sertifikatnya, kemudian kita akan pastikan bidang tanah sertifikat tersebut sudah dipetakan di peta pendaftaran kita atau belum. Kalau belum, kita akan ukur ke lapangan kalau diperlukan, kemudian kita update, kita akan dudukkan peta itu, kita plotting di peta pendaftaran BPN kita sekarang. Yang itu di mana sekarang petanya sudah terintegrasi secara nasional di dalam satu peta pendaftaran pertanahan, seperti itu. Baik, jadi tujuannya memang ke pemutahiran data, begitu ya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, terkait dengan sistem pemetaan lama ini sebelum tahun 1997, ini memang boleh dikatakan cukup rawan ya, terjadi adanya tumpak tindih lahan, dan ini juga mungkin akan berdampak di masa depan, sehingga di tahun 2026 harapannya semuanya sudah melakukan pensertifikatan elektronik Pak. Seperti apa sih Pak sebetulnya kondisi yang terjadi dan juga mungkin bisa terjadi ya Pak ya, apabila ternyata tidak segera melakukan pensertifikatan elektronik ini? Ya, saat ini Kementerian ATR BPN sudah mengimplementasikan terkait dengan sertifikat elektronik, di mana memang semua data pertanahan itu kita taruh di data digital di pangkalan data kita. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa data pertanahan itu dari dua jenis Mbak, ada data yuridis, ada data fisik atau data spasial atau data tekstual. Nah, di mana memang baik data yuridis dan data fisik ini kita buat untuk peta, kita buat dalam satu hamparan. Ada beberapa masalah yang terjadi pada saat kita tidak bisa mendudukkan atau kita memplotting bidang-bidang tanah produk di bawah tahun 97. Jadi karena peta pendaftaran ini menjadi kontrol teman-teman di kantor pertanahan untuk bekerja. Jadi pada saat ada permohonan pengukuran yang dilakukan oleh teman-teman, setelah dilakukan pengukuran kemudian dilakukan pemetaan. Nah, harapan kami dengan masyarakat datang untuk melakukan pemutaran data, semua sertifikat ini bisa didudukkan di peta pendaftaran, sehingga nanti pada saat ada pengukuran bidang baru, kemudian pada saat dilakukan pemetaan di situ ada bidang tanah, kita pemilik akan haknya sudah jelas juga seperti itu. Iya, kan akan menjadi bahaya misalnya di situ masih kosong, seakan-akan tidak punya sertifikat, padahal sudah ada nih tapi sertifikatnya lama, seperti itu. Nah, sehingga pemutaran ini memang kami harapkan menjadi kontrol juga bagi teman-teman di kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran dan pemetaan di kantor, seperti itu, Mbak. Baik, Pak Syemi, sebagai edukasi juga ke masyarakat ya, terkait dengan langkah mudah bagi masyarakat untuk mengecek apakah bidang tanahnya ini sudah terpetakan secara nasional ataupun belum. Ini seperti apa sih Pak langkah yang harus dilakukan? Kita juga di Kementerian ATR BPN sudah punya namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Itu kita bisa download melalui Play Store, kemudian iStore. Nah, ini di situ ada menu ya Mbak, itu bisa dipilih, nanti ada menu cari bidang, di mana nanti kita akan diminta masukkan kelurahannya, kemudian desanya, dan nomor sertifikat kita. Nanti di situ akan kelihatan kalau bidang tanah kita udah ditampilkan, kita bisa zoom langsung masuk ke lokasi bidang tanahnya. Itu salah satu cara untuk masyarakat mengetahui bidang tanahnya udah terdaftar atau belum.
Kalau sudah berarti aman. Kalau belum ya itu, ayo kita lakukan pemutaran data, datangi kantor pertanahan setempat seperti itu. Baik Pak, apabila ternyata nanti masyarakat sudah beralih ya atau sudah mendaftarkan lalu sudah mendapatkan sertifikat elektronik nih Pak, bagaimana dengan nasib sertifikat fisik yang lama? Jangan khawatir, sertifikat fisik yang lama tetap masih berlaku. Ya, jadi memang sertifikat itu kan merupakan tanda bukti hak yang dipegang oleh masyarakat. Kami tetap memastikan dokumen itu tetap akan kami jaga. Tetapi ada kewajiban masyarakat yang harus diketahui bersama, yaitu masyarakat harus menjaga batas bidang tanahnya, kemudian masyarakat harus menggunakan atau memanfaatkan bidang tanahnya untuk peruntuk sesuai dengan peruntukannya. Iya dong, merawat. Nah ini yang harus dijaga. Jadi nggak usah takut, itu bidang tanah tidak akan dirampas oleh negara, Mbak, selama itu memang dikuasai, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu, Mbak. Jadi intinya tidak diterlantarkan begitu ya? Tidak diterlantarkan, betul. Nah, tapi Pak, terkait dengan keuntungan atau keuntungan konkret gitu yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat ya apabila ternyata nanti tanahnya didaftarkan ke sertifikat elektronik. Sebetulnya apa sih yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Oke. Zaman sekarang ini kan mau nggak mau kita harus mengakui bahwa semua beralih ke layanan elektronik. Ya. Digitalisasi ya Pak? Digitalisasi. Kementerian Atr BPM pun sudah menerapkan beberapa layanan yang bisa dilakukan full elektronik. Ya. Masyarakat mungkin sudah sebagian mengetahui bagaimana manfaatnya melakukan hak tanggungan secara elektronik yang orang nggak perlu datang ke kantor, bisa stay di tempatnya, kemudian ini bisa proses selesai, Mbak. Langsung bisa mendapatkan sertifikat hak tanggungannya. Itu salah satu contoh. Nah, hal ini dimungkinkan kalau memang data sertifikat sudah elektronik. Kalau kita bicara data konvensional atau sertifikat masih belangko hijau kan hal ini tidak bisa kita lakukan. Nah, sehingga nanti itu salah satu keuntungan kalau kita sudah mensertifikatkan elektronik tanah kita. Yang kedua, kalau tanah kita sudah bersertifikat elektronik, kemudian kita mendownload namanya aplikasi Sentuh Tanahku, di situ akan ada notifikasi pada saat bidang tanah kita dilakukan perbuatan hukum oleh siapapun. Jadi misalnya saya punya sertifikat nomor M nomor 1, kemudian tahu-tahu Mbak Sinta memblokir sertifikat saya akan dapat notifikasi bahwa M nomor 1 dilakukan blokir, sehingga saya bisa cepat mengetahuinya, sehingga saya dapat mendatangi kantor tanah untuk meminta klarifikasi seperti itu.